Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah mandiri kami yang bertema Al-Wakalah. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 111993. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Wakalah. Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, diantaranya adalah perlindungan, penyerahan, atau memberikan kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan, pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Al-wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga memiliki arti at-tafwid, yang artinya penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagai sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti kepada orang lain agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya. Kemudian pengertian wakalah menurut pandangan para ulama, yaitu menurut Syed Sabqi, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Kemudian menurut Hasbi Asfinaqi, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak atau bertasaruf. Kemudian menurut para ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan yang merupakan haknya, yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wakalah adalah salah satu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Kemudian dasar hukum al-wakalah yaitu terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Shadaqallahu adzim, yang artinya, dan jika kamu khawatirkan persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki-laki dan seseorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha adil. Quran surat An-Nisa ayat 35. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan, di sini ada banyak hadis Nabi yang juga melandaskan wakalah, seperti dalam hadis yang saya cantumkan ini, yaitu dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, aku keluar pergi ke Khaybar, lalu aku datang kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasak. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya ijma.
Para ulama bersepakat dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah. Bahkan mereka cenderung mensunahkan wakalah dengan landasan bahwa wakalah merupakan termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Quran, surat Al-Quran, dan disunahkan oleh Rasulullah. Dan di sini terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian rukun dan syarat wakalah. Rukun dan syarat wakalah ini ada: yang pertama, pihak pemberi kuasa atau mewakil. Seseorang yang mewakilkan atau memberi kuasa harus yang memiliki hak atau mampu mempunyai wewenang untuk bertasaruf pada bidang-bidang sesuatu yang diwakilkan. Kemudian yang kedua, orang yang diwakilkan atau al-wakil, penerima kuasa, harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah. Kemudian yang ketiga, objek yang diwakilkan, yaitu objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa, dan pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya. Kemudian yang terakhir, sighot atau ijab kabul. Bahasa dari pemberi kuasa harus memiliki kerelaannya menyerahkan kuasa kepada al-wakil, baik berbentuk syarih atau jelas maupun kinayah. Kemudian berakhirnya wakalah yaitu ada 3. 1. Al-fas, pembatalan kontak. 2. Cacat kelayakan tasarufnya. 3. Yaitu hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa atau al-muwakil. Kemudian di sini ada macam-macam wakalah, yaitu wakalah dapat dibedakan menjadi al-wakalah al-ammah dan al-wakalah al-hasanah. Selain itu juga dibedakan atas al-wakalah al-muqayyad dan al-wakalah mutlak. Nah, di sini saya akan menjelaskan al-wakalah al-hasah adalah wakalah di mana pemberi wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik, dan telah dijelaskan secara detail segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diwakilkan. Kemudian yang kedua, al-wakalah al-ammah adalah akad wakalah di mana pemberi wewenang bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang rinci. Kemudian al-wakalah al-muqayyad adalah akad wakalah di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian al-wakalah al-mutlaqah, akad adalah wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.